Selamat siang teman-teman. Di sini saya Gary Kevin Duyantaka dengan NIM 22114799 membawakan narasumber yang memiliki bidang bisnis di persewaan jasa kamera dan videografi. Mungkin sebelumnya boleh perkenalkan namanya dulu, Kak. Halo teman-teman, saya Manis Laksana. Saya mempunyai usaha di persewaan alat kamera dan juga di jasa videografi. Ya, sebelumnya saya membawakan banyak pertanyaan yang mungkin harus Kak Wisnu jawab ya, Kak. Yang pertama, berapa lama sih usaha Anda ini diberdirikan dan dijalankan? Saya memulai usaha ini tuh dari awal pertama kali saya masuk di Amikom Yogyakarta ya Mas. Itu di tahun 2022 sekitar segitulah. Nah itu awal mula usaha saya. Itu yang pertama saya cuman membuka jasa videografi, dan untuk jasa persewaan alatnya itu di semester 2 lah, mungkin itu. Oh iya. Terus bagaimana sih cara Kak Wisnu ini menangani konflik yang mungkin muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis yang lain? Cara menangani konfliknya itu mungkin sederhana aja ya Mas. Kalau di persewaan alat sama videografi itu mungkin kita sering mengevaluasi satu sama lain, saling ngingetin supaya supaya kita nggak punya kesalahan pada saat kita kerja dan nggak pernah bikin kecewa pada klien. Mungkin itu saja Mas. Terus yang pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sih proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi krisis yang berdampak pada kelangsungan bisnis? Proses pengambilan keputusan saat krisis dalam bisnis itu mungkin bisa dibilang bikin kita kesusahan ya Mas. Cuman ya cara menghadapinya ya kita mau nggak mau kita harus berani bertengkar sama berani fight gitu Mas. Ya kayak kita tuh nggak perlu takut kalau kita bakal usahanya turun atau gimana pun, mau gimana pun kita harus berani bergerak lah gitu. Ya. Terus yang selanjutnya, bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan? Cara biar efektif itu kita selalu mengadakan rapat setiap akan ada persewaan atau ada orang yang mau menyewa jasa videografi, supaya setiap kita mau bergerak itu kita bisa siap lah intinya gitu. Ya. Terus yang selanjutnya, apa sih bentuk laporan pertanggungjawaban yang digunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi? Untuk laporan pertanggungjawaban itu mungkin dari sesama kru ya Mas, saling laporin satu sama lain, dan itu mungkin sering kita bahas ketika kita selesai melakukan kegiatan, atau misalnya dalam kita diundang untuk videografi di acara pernikahan, mungkin kita sebelum cek video kita kumpul dulu, kita ngobrol, kita ngingetin satu sama lain supaya hasilnya maksimal. Terus yang selanjutnya nih Kak, apa sih yang bentuk reward yang diberikan sama Kak Wisnu sama untuk karyawannya, kalau supaya karyawannya ini termotivasi untuk kerjanya lebih semangat? Mungkin biar teman-teman atau kru aku biar pada semangat itu, aku sering kasih reward kepada teman-teman tuh kalau dia mampu memberikan kayak misal ada yang nyewa, terus kita beri fasilitas yang baik, kita kasih kenyamanan, kita diajarin sampai benar-benar bisa. Nah itu, dan kita mendapatkan feedback dari klien. Nah itu aku kasih lewat sama kru aku, mungkin bisa berupa uang atau
aku ajak makan bareng, mungkin itu sih. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara Kak Wisnu nih dan teman-teman untuk menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi? Untuk menghadapi kesalahan sih, mungkin kesalahan itu pasti ada, tapi ya aku selalu ngasih tahu atau aku batasin kalau misal ketika kamu bikin kesalahan, kamu juga harus mau bertanggung jawab. Dan contohnya misal kru aku belum beli alat, belum apa-apa, dan ntar pasti pengembalian pada nggak tahu alatnya gimana, mungkin aku bakal kasih tahu pada kru aku biar dia bisa lebih baik lagi, lebih optimal buat kenyamanan klien sih. Oh iya. Terus yang selanjutnya, bagaimana untuk menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja? Visi aku di penyewaan alat kamera dan video ini mungkin bisa dikenal banyak orang, mampu bersaing, dan bisa membuat orang bahwa jasa kami itu baiklah, baguslah dibanding dengan jasa lainnya gitu. Untuk misinya ya kita selalu kerja keras, kita selalu melakukan promosi supaya orang-orang tahu kalau bahwa usahaku itu ada. Terus kita selalu memberikan fasilitas kepada klien yang terbaik. Terus yang selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya, apa sih pelajaran terbesar yang Kak Wisnu dapatkan dari kegagalan yang bisnis Kak Wisnu itu? Pelajaran yang aku dapatkan pada bisnis yang gagal itu, aku mungkin lebih berani untuk mencoba hal-hal baru. Terus aku berani mencoba, kayak aku harus tahu mana usahaku yang cocok di aku, cocok di passion aku, di skill aku, mungkin itu sih. Ya. Terus bagaimana caranya untuk salah jadi. Terus bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi kayak kepemimpinan Kak Wisnu? Hal tersebut sangat mempengaruhi karena ibaratnya kayak kita yang punya usaha tapi kita nggak paham gaya kepemimpinan, itu juga membuat kru kita jadi bukan seperti kayak kita. Makanya saya selalu bilang kepada kru aku kalau jangan ada yang malas-malasan, pokoknya harus sama-sama semangat lah supaya usaha kita bisa lebih baik. Ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Kak. Apa sih saran dari Kak Wisnu untuk mahasiswa yang mungkin mau memulai bisnis, khususnya untuk ngembangin spiritual sama kepemimpinannya? Saran aku buat teman-teman yang pengen nyoba usaha, buat teman-teman mungkin kalian pelajari dulu kayak usahanya gimana, terus pemasarannya gimana, terus targetnya siapa, terus untuk apa manfaatnya apa. Nah mungkin itu aja sih, pokoknya buat teman-teman jangan takut untuk mencoba. Terima kasih. Ya udah, segitu saja teman-teman. Makasih juga Kak Wisnu udah mau membantu. Dan itu aja. Makasih. Selamat siang.